Assalamualaikum, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Akhirnya guys, video belajar Microsoft dari nol ada lanjutannya. Ya udah lama sekali aku nggak ngelanjutin videonya karena bikinnya memang susah sekali. Udah aku baca buku buat riset, bikin catatan buat videonya, bikin skrip, rekam videonya, dan sampai yang terakhir edit videonya. Hadeh, tapi nggak apa-apa. Yang penting video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan semoga nanti semua video belajar Microsoft Word dari nol bisa cepat tuntas. Oh ya, by the way, jika kalian belum nonton dari bab 1, silahkan klik card yang ada di atas sini. Biar nantinya ilmunya nyambung sama video ini. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa, hehe. Kita mulai dari bab 3, memformat teks. Nomor satu, mengatur font awal saat buka dokumen baru. Ada satu hal penting yang harus kalian perhatikan saat membuka dokumen baru di Microsoft Word, yaitu font awalnya adalah Calibri dan ukuran hurufnya adalah 11. Jeng jeng. Untuk mengganti font awal ini, kalian bisa klik kanan pada subgroup normal di grup style, kemudian pilih modify. Kemudian, pilih font yang kalian inginkan dan ukuran huruf yang kalian inginkan. Misalkan aku ingin Times New Roman dan ukuran hurufnya adalah 12. Pilih yang New Document based on this template. Kalau sudah, tinggal OK. Jadi, nanti saat kalian membuka dokumen baru di Microsoft Word, maka font awalnya adalah Times New Roman dan ukuran hurufnya adalah 12 atau sesuai dengan keinginan kalian. Ya kalian belajar atur sendiri ya, hehe. Nomor 2, membuat teks secara acak. Ada sebuah trik yang jarang diketahui oleh banyak orang di Microsoft Word, yaitu membuat teks secara acak dengan rumus sama dengan rande, buka kurung, jumlah paragraf, koma, jumlah kalimat, tutup kurung, lalu tekan enter. Sebagai contoh, ketik sama dengan rande, buka kurung, jumlah paragrafnya 3, koma, jumlah kalimatnya 2, tutup kurung, kemudian tekan enter, maka nanti akan muncul tulisan acak dengan paragraf yang berjumlah 3 dan kalimat yang berjumlah 2. Nomor 3, fungsi tombol-tombol grup font. Pada menu Home, ada sebuah grup yang dinamakan grup font. Grup font merupakan kumpulan dari tombol-tombol yang digunakan untuk mengubah format huruf atau teks di dalam Microsoft Word, baik itu berupa jenis huruf, ukuran huruf, format huruf, dan sebagainya. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu apa fungsi-fungsi dari tombol-tombol ini, tapi aku jelasin aja secara lengkap biar kalian tahu juga fungsi lengkapnya. Hehe. Font digunakan untuk mengubah jenis huruf. Font size digunakan untuk mengubah ukuran huruf. Increase font size digunakan untuk memperbesar ukuran huruf, sedangkan decrease font size digunakan untuk memperkecil ukuran huruf. Cengkes digunakan untuk mengubah huruf kapital. Jadi kalau kalian ingin mengubah huruf kapital dari suatu teks, kalian pilih aja tombol yang ada di sini. Jadi sesuaikan aja dengan keperluan kalian. Bold digunakan untuk tulisan cetak tebal. Italic digunakan untuk tulisan cetak miring. Underline digunakan untuk tulisan bergaris bawah. Untuk pilihan jenis garisnya, kalian bisa aja pilih di More Underlines. Strike through digunakan untuk mencoret tulisan. Subscript digunakan untuk efek tulisan bawah atau dalam matematika disebut dengan indeks. Superscript digunakan untuk efek tulisan atas atau dalam matematika disebut pangkat. Text effect digunakan untuk mengubah efek teks.
Text highlight color digunakan untuk memberi warna latar belakang pada teks. Font color digunakan untuk mengubah warna teks. Dan yang terakhir, clear all formatting untuk menghapus format teks atau mengembalikan format teks seperti semula. Ya kan? Nomor 4, fungsi tombol-tombol grup paragraf. Di dalam menu home terdapat juga astagfirullah. Di dalam menu home terdapat juga sebuah grup yang bernama grup paragraf. Grup paragraf merupakan kumpulan dari tombol-tombol yang digunakan untuk mengubah format paragraf di Microsoft Word. Bullets digunakan untuk menambahkan simbol pada baris-baris paragraf. Kalian bisa mengganti simbolnya dengan mengklik Define New Bullet. Kemudian klik simbol. Numbering digunakan untuk menambahkan penomoran pada baris-baris paragraf. Tidak hanya penomoran loh, tapi bisa juga alfabet. Multi-level list digunakan untuk menambahkan penomoran bertingkat pada baris-baris paragraf. Increase indent digunakan untuk menambahkan subparagraf. Oh ya, by the way, simbolnya juga bisa diganti loh dengan menggunakan tombol sebelumnya. Sedangkan decrease indent digunakan untuk mengurangi subparagraf atau mengikuti baris paragraf yang ada di atasnya. Left to right text direction digunakan untuk mengetikkan teks dari kiri ke kanan. Sedangkan right to left text direction digunakan untuk pengetikan teks dari kanan ke kiri. Tombol ini berguna sekali untuk pengetikan bahasa lain yang teksnya dibaca dari kanan ke kiri seperti pada pengetikan bahasa Arab. Sort digunakan untuk mengurutkan baris paragraf atau data tabel. Ascending untuk mengurutkan A sampai Z, sedangkan descending untuk mengurutkan Z sampai A. Show atau hide digunakan untuk melihat batas akhir paragraf atau simbol-simbol format. Bila ada tanda ini, berarti di situ akhir dari paragraf tersebut. Alik left untuk pemerataan kiri, center untuk pemerataan tengah, alik right untuk pemerataan kanan, justify untuk pemerataan kiri kanan. Line spacing untuk mengatur jarak spasi antar baris paragraf. Shading untuk memberikan warna latar belakang paragraf. Dan yang terakhir, border untuk memberi garis bingkai pada paragraf atau tabel. Nomor 5, mengatur spasi antar huruf. Ada sebuah kaidah dalam penulisan judul skripsi atau makalah atau karya ilmiah yang mengatakan judulnya harus berbentuk segitiga atau piramida terbalik. Pada judul ini bisa kita lihat bahwa baris pertamanya tidak lebih panjang dari baris kedua.
Untuk memperbesar spasi antar hurufnya, drag baris pertama, kemudian klik tombol dialog di grup font, kemudian pilih tab Advanced, atau kalian bisa juga dengan menekan shortcut Ctrl+D di keyboard. Kemudian atur jaraknya sesuai keinginan pada bagian spacing. Kalau sudah, klik OK. Maka judul skripsinya akan berbentuk seperti piramida terbalik. Jadi ukurannya kalian bisa atur-atur dan sesuaikan sendiri. Dan yang terakhir, nomor 6, menambahkan drop cap. Kalian pernah kan lihat teks di koran kalau huruf awal dari teksnya hurufnya segede ini? Nah, itu yang dinamakan dengan drop cap. Cara membuatnya cukup dengan drag huruf pertama kalimat yang diinginkan. Kemudian klik insert. Kemudian pilih drop cap. Kemudian pilih drop. By the way, ukurannya bisa diubah-ubah loh. Ade, itulah bab 3 dari belajar Microsoft Word dari nol. Semoga aku akan lebih cepat menuntaskan videonya sampai bab terakhir. Nanti kalau udah selesai sampai bab terakhir, kita akan masuk ke part praktek. Jadi ditunggu aja ya, hehe. Part selanjutnya adalah bab 4 yaitu format bullets dan numbering. Jika kalian suka dengan video ini, berikan like dan juga komentarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah.